Halo guys, kembali lagi dengan Bengkel Las Banga guys ya. Jadi kita baru saja menyelesaikan rangka proyek rangka kontainer ataupun kontainernya guys ya. Jadi ini udah mau masuk tahap pengecatan guys ya, mau masuk tahap pengecatan. Jadi sebelum itu saya mau mau review ataupun mau bagi-bagi ilmu guys ya, ataupun tutorialnya lah ya. Jadi sebelum itu saya mau review dulu bahan dan aksesorisnya. Jadi kalau untuk bahannya, kalau untuk tiangnya kita gunakan holo 40x40 dan juga pangga bawahnya ataupun untuk penahan lantainya juga 40x40. Alasannya biar lebih kuat pas kita masuk ataupun saat kita berada di dalam guys ya. Jadi nggak sampai penyok lah. Jadi untuk tiangnya kita gunakan holo 40 x40 dan bawahnya kita gunakan holo 40x40 juga. Jadi dengan ketebalan itu 1,8 guys ya, sebutan toko, kalau pada sebenarnya itu 0,8. Jadi untuk rangka lainnya atau di pinggangnya, baik maupun pintu maupun jendelanya maupun kuda-kudanya, itu kita gunakan holo 30x30 dengan ketebalan 1,8. Ya sama juga seperti holo tadinya guys ya. Jadi untuk meja luarnya kita gunakan holo 20x20 dengan ketebalan 1,8 juga guys ya. Sebenarnya di dalam sini ada meja juga, cuman harus kita pasang seng dulu baru bisa kita pasang meja dalamnya. Jadi meja dalamnya udah kita cetak nih guys ya, dari holo 20x20 juga. Ini dia barangnya, kita buat bentuknya letter L nih. Letter L. Jadi setelah kita pasang seng, karena kebetulan posisi sengnya di dalam ya kan, jadi mirip sekali dengan kontainer pada sebenarnya. Jadi rangkanya itu di luar, sengnya di dalam. Jadi kalau misalnya sengnya di dalam, jadi mestinya meja dalamnya dipasang setelah seng terpasang. Oke guys, jadi kita mau untuk ukurannya mau kita informasikan juga. Kalau untuk bahan bahan ataupun aksesorisnya kita gunakan engsel pintu yang tebal ya, yang tujuannya yang bisa dilas guys ya. Platnya ini tebal, jadi lebih mudah untuk pengelasannya. Jadi pacoknya yang model sederhana aja. Kalau untuk pintu kita gunakan khusus di luar saja. Engsel bawah juga demikian. Jadi kalau untuk pacok, ini kita kasih nampak dulu guys ya. Ini modelnya seperti ini. Jadi landai pada engsel dari atas engsel sampai ke ujung sini. Ini kalau bisa dimiringkan sedikit supaya airnya lebih mudah jatuh ke depan agar tidak merembes ke dalam ya kan. Jadi jadi tumpang ini kita pakai besi beton 8 guys ya. Jadi ini kita sederhanakan saja, bisa kita pakai plat strip atau dibengkokkan, lalu ini besi 8-nya dipukul sampai tipis lalu dipasang pen seperti ini guys. Bisa dipasang pen seperti ini. Dan juga ini kita gunakan buat numpangnya. Seperti ini kita tompangnya seperti ini, kita gunakan holo 25x25 dan dilobangi di sebelah sininya guys. Mengapa saya tidak melobangi holonya? Takutnya lama kelamaan dia akan benjol di atas nih guys. Jadi lebih mudah benjol karena posisi holo ini
dia nggak tebal-tebal sekali, jadi lama kelamaan bisa benjol di atasnya. Maka dari itu kita gunakan ya model seperti ini guys ya. Jadi ini kira-kira panjangnya barang-barang 50 cm. Kalau untuk soal ini bisa disesuaikan aja guys ya. Juga pacoknya model biasa aja, cuman posisinya di dalam aja, itulah bedanya sama pintu. Jadi kalau untuk pintu nggak ada apa namanya pacok di dalam. Oh ya, mau saya ini kan juga, ini ada juga penahan pintu biar nggak masuk. Ini ada juga penahan pintu. Ini guys ya, penahan pintu supaya pintunya nggak masuk sampai engselnya berlipat. Jadi perlu kita pasang penahan atau stopper ya guys ya, kalau bahasa Inggrisnya stopper. Jadi kalau untuk jendelanya ada juga, cuman kita taruh di luar. Mengapa di luar? Karena posisi seng nanti saya pikir biar nggak terganggu sama sengnya kalau kita pasang di dalam. Oke guys. Jadi maka dari itu saya memilih untuk pasang di luar. Untuk pasang stopper jendela ini terserah mau di dalam mau di luar. Yang jelas itu mesti dipasang supaya engselnya itu nggak berlipat berlebih. Jadi kalau misalnya nggak diganjal, takutnya ataupun nggak dipasang stopper, takutnya engselnya mudah copot atau mudah rusak guys ya. Jadi ini coba kita turunkan. Nah ini kita coba turunkan dulu guys ya. Ini posisinya sebelumnya seperti ini guys ya. Ini kita turunkan ya. Oke guys. Ini tiang ini ataupun penyangga ini jatuh dia guys. Jadi langsung kita pacok. Jadi begini yang posisi di luarnya. Oke guys. Kalau untuk di dalamnya seperti ini. Walaupun sedikit longgar tapi itu nggak mengapa guys ya, nggak masalah itu. Masih dianggap biasa-biasa saja. Jadi untuk mejanya kita gunakan triplek guys. Kita gunakan triplek ketebalan 9 mili guys ya, mau di luar maupun di dalam itu ketebalannya sama aja 9 mili. Termasuk untuk lantainya juga 9 mili guys ya. Untuk lantainya kita pakai 9 mili. Jadi untuk senga kita pakai seng kanopi warna biru. Itu ada senga warna biru dengan ketebalan 0,30 guys ya. Kalau untuk ukuran kontainernya ini adalah sampai sini apa isinya, kita anggap ini adalah 1,5 meter kali 1,5 meter. Tapi ada baiknya sebelum dirangkai itu mesti kita sesuaikan dengan ukuran seng. Nah itu perlu dipahami sekali. Jangan nanti tanggung. Misalnya dibuat 1,65 meter, mau kita pasang seng 3 lembar itu udah lebih sengnya. Mau kita pasang 2 lembar malah nggak cukup. Maka dari itu sebelum dibuat baiknya bahan sama sengnya itu dibawa pulang ke bengkel dalam waktu sekalian. Artinya pas sampai ke bengkel sengnya bisa diukur. Kalau misalnya masih awam nggak tahu berapa ukuran ataupun lebar sengnya guys. Jadi seperti itu. Jadi nggak bingung sampai ke bengkel berapa ya ukuran sengnya. Jadi kadang-kadang ya namanya kita manusia, walaupun sudah tahu kadang-kadang juga bisa lupa guys ya. Maka dari itu sebaiknya dibelanjakan sekalian seng sama-sama bahan holonya. Oke guys. Jadi kalau untuk sekali lagi kalau untuk ukuran kontainernya ini adalah 1,5 meter kali 1,5 meter kali 2 meter.
2 meter 10 cm. Jadi 10 cm untuk kakinya guys ya. Jadi diambil posisi holonya, posisi tripleknya itu udah pas 10 cm guys. Artinya di bawah holo ini sisanya 8 cm. Oke guys. Artinya di bawah holo triplek ini, di bawah holo ini sisanya 8 cm guys ya. Jangan salah-salah. Jadi untuk ukuran ataupun lebar jarak ini sama ini, ini disesuaikan sama ukuran triplek. Ini kalau nggak salah barang-barang 40 guys ya. Jaraknya 40. Jadi setelah seperti ini, karena posisi kita taruh seng di dalam sini, jadi nanti kita taruh lagi di sini mungkin holo 20-20 ataupun holo 20-40 boleh, karena posisi sengnya sudah di sini. Nah, jadi buat tripleknya terpaksa harus ke dalam. Buat lantainya nantilah saya sepil lagi ya kalau udah kita pasang seng dindingnya dulu guys, sama atap-atapnya guys ya. Ini kebetulan kita belum ngecat, kebetulan hari ini pun dah mulai sore, jadi besok kita lanjutkan kembali untuk pengecatannya guys ya. Jadi sampai jumpa guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa di like dan subscribe guys ya. Dibantu channel saya guys ya. Oke guys. Kalau ada yang ingin di komen, silahkan di komen guys ya.